Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temannya Haifa, Gaza, Yafa Arkan, ya insya Allah disayang oleh Allah. Apa kabar? Mudah-mudahan semuanya sehat. Hari ini Bu Sita, boleh kalian manggil Bu Sita, boleh Bu Desita, boleh Grosmuti Sita, akan kembali bertutur sirah dari buku Mbah Kung Sukanto SA. Ya, wahai kekasih Allah, mudah-mudahan kalian sudah duduk manis dan siap untuk mendengarkan kisah yang luar biasa kali ini. Ya, kisah yang mudah-mudahan menjadi semangat dan pelajaran buat kita semua. Kali ini kita akan membahas perjuangan keluarga Yasir dan Bilal bin Robah, ya. Jadi ada sahabat Nabi bernama Ammar bin Yasir, ibunya bernama Sumayyah dan ayahnya bernama Yasir, keluarga Yasir. Dan Bilal bin Robah yang saat itu masih menjadi budaknya Umayyah bin Khalaf. Jadi anak-anak sekalian, kaum musyrikin Quraisy mulai cemas, mulai geram, marah, ya, mereka kehabisan akal. Kok yang masuk Islam mengikuti agamanya Muhammad ini terus bertambah dan berarti mengancam, ya, mengancam posisi mereka, mengancam kedudukan mereka, mengancam kekuasaan mereka, karena mereka itulah yang mengajak semua rakyat di kota Mekah itu untuk menyembah Tuhan-Tuhan mereka, Lata, Uzza, Manat, Hubal, seperti itu. Kalau semuanya mengikuti agamanya Muhammad, nanti tidak ada lagi yang akan menyembah Tuhan-Tuhan mereka. Ya, Lata, Uzza, Manat, Hubal tersebut, dan mereka sebagai pemimpin, ya pemimpin kota, ya pemimpin agama, tak akan terancam. Karena itu mereka kemudian mengambil langkah-langkah yang lebih keras dan sangat keras dan bisa dikatakan benar-benar tidak berperi kemanusiaan. Nah, mereka memerintahkan pada kabilah-kabilahnya, pada Bani, untuk menyiksa siapapun yang ketahuan masuk Islam. Salah satunya adalah Bani Makhzum. Nah, dari Bani Makhzum ini ada satu keluarga yang masuk Islam, ya, yang tercatat dalam sejarah, yakni keluarga Yasir. Bapaknya bernama Yasir, ibunya bernama Sumayyah, dan putranya bernama Ammar bin Yasir. Maka mereka pun ditarik, disiksa, ya, di tengah padang pasir yang panas. Ayahnya Yasir itu ditindihi oleh batu panas, dibuka bajunya lalu ditindih oleh batu panas. Tapi kemudian mereka itu menggeliat-geliat kepanasan tiga-tiganya di padang pasir yang benar-benar seperti, ya, bara api, ya, yang membakar seperti itu. Rasulullah Muhammad SAW lewat dan melihat betapa penderitaan luar biasa dialami oleh pengikutnya tersebut, yakni keluarga Yasir. Maka Rasulullah sangat-sangat bersedih. Tetapi Rasulullah juga tidak bisa, ya, saat itu untuk menyelamatkan mereka. Maka Rasulullah hanya kemudian berkata kepada mereka, mendekat dan mengatakan, bersabarlah ya keluarga Yasir. Tempat terakhirmu adalah surga. Tempatmu adalah surga. Gitu. Jadi Rasulullah mengingatkan bahwa keluarga Yasir itu insya Allah nantinya tempatnya adalah di surga. Ya. Kata-kata Rasulullah itu menyejukkan, sehingga ketiga orang itu bertambah sabar. Nah, sebaliknya orang-orang pemuka musyrikin dan kafir Quraisy ini semakin marah, gitu ya. Abu Jahal seterusnya semakin marah. Kenapa? Karena tiga orang ini benar-benar bersabar dan bertahan, tidak mau keluar dari Islam walaupun didera oleh siksaan yang sangat, ya. Akhirnya mereka mengambil langkah yang drastis. Ibu Sumayyah ditusuk dengan tombak dan akhirnya dia menjadi syahidah pertama. Perempuan pertama, muslimah pertama yang mati syahid adalah Sumayyah, ya, ibunya Ammar bin Yasir, istrinya Bapak Yasir, ya. Sementara
ayahnya Ammar bin Yasir, yakni Yasir, beliau pun meninggal karena ditindih dengan batu panas sehingga kemudian kehabisan nafas. Dan Ammar bin Yasir sendiri bertahan hidup karena kemudian ketika melihat ayah ibunya wafat dan penderitaannya sangat, dalam keadaan yang hampir pingsan, disuruh mengucapkan hubal, dia mengucapkan, ya kan, Lata, Uzza, Manat, Hubal. Dia mengucapkan hubal. Nah, setelah kejadian itu, hal itu diceritakan kepada Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan tidak apa-apa, tidak cacat imannya Ammar bin Yasir, tidak gugur imannya Ammar bin Yasir, karena dia mengucapkan itu dalam keadaan tersiksa, terpaksa, terzolimi, ya, dan itu adalah untuk menyelamatkan nyawanya. Masya Allah. Nah, kemudian suatu saat ada orang mendatangi Umayyah bin Khalaf di suatu pagi hari, ya, dan dia mengatakan, ya Umayyah, aku melihat budakmu Bilal setiap malam mengendap-endap dan menemui Muhammad. Aku mencurigai dia sudah mengikuti agamanya Muhammad. Dia sudah masuk Islam. Kaget Umayyah bin Khalaf. Apakah benar? Maka tanpa pikir panjang dia segera mendatangi Bilal. Hei Bilal, banyak yang mengatakan kepadaku bahwa engkau sudah mengikuti agamanya Muhammad. Engkau malam-malam mengendap-endap menuju rumahnya Muhammad. Apakah benar engkau sudah mengikuti agamanya Muhammad? Apakah engkau sudah meninggalkan Tuhan-Tuhan kita? Bilal bin Rabah kemudian dengan tenang mengatakan, oh, kalau memang Tuhan sudah mengetahui, maka saya tidak akan menyembunyikannya lagi. Ya, saya telah bersyahadat. Saya telah mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan saya mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi, seorang utusan Allah. Saya tidak akan menyembunyikan hal ini. Berani-beraninya kamu itu adalah milikku. Kamu itulah budak belian yang aku beli. Kamu itu milikku sepenuhnya. Berani-beraninya kamu meninggalkan Tuhan-Tuhan yang selama ini kita sembah dan kamu menyembah Tuhannya Muhammad. Ya Tuhan, kata Bilal bin Rabah, saatnya Tuhan menyuruh aku, ya, menembus padang pasir yang gelap malam untuk mengerjakan apapun yang Tuhan kerjakan. Semua pekerjaan-pekerjaan yang berat aku akan lakukan karena keislamanku tidak menghalangi aku untuk terus bekerja melayani Tuhan. Tidak bisa, bukan hanya fisikmu, tapi aku juga memiliki seluruhnya dirimu. Tuhan hanya memiliki badanku. Yang dijual beli hanyalah tubuhku, tapi tidak hatiku, tapi tidak jiwaku, tapi tidak pikiranku. Aku tidak akan, ya, membiarkan pikiranku, hatiku ini untuk takluk kepada Tuhan. Karena aku yang memiliki hati dan jiwa ini. Aku tetap pada agama ini. Aku tidak akan keluar dari agama ini. Wah, semakin disiksa. Kemudian Bilal dibuka bajunya, ditelanjangi seperti itu. Anak-anak kecil disuruh menimpuki batu, menghina, mengata-ngatai beliau. Dan kemudian beliau ditindih, ya, ditindih dengan batu yang bongkahan batu yang besar, menindih dadanya yang telanjang sehingga menjadi susah bernafas dan diletakkan, ya, di padang pasir yang panas. Tapi Bilal tetap mengatakan Ahad, Ahad, sambil menunjukkan jarinya ke atas, ke langit. Ahad, Ahad, aku menyembahnya, aku menujunya, aku menuju kepada Allah, aku memohon kepadanya. Terus menerus seperti itu, bahwa dia hanya menyerahkan seluruh hidupnya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Pada saat dia terus menanggungkan semua penderitaan, terus menguatkan hatinya dengan mengucapkan Allah, Allah, dengan Ahad, Ahad, lewatlah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an melihat seperti itu,
tidak tega beliau. Dan beliau mendekati Umayyah bin Khalaf dan mengatakan, tidakkah engkau merasa kasihan bagaimana ia sulit bernafas, dadanya dihimpit dengan batu besar seperti itu, dalam terik matahari yang luar biasa seperti ini. Kenapa engkau menyiksanya? Dia tidak berbuat kesalahan apa-apa kan? Maka dengan pongahnya Umayyah bin Khalaf mengatakan, terserah aku, ini budak-budak milik aku. Seluruh dirinya adalah milik aku. Berani-beraninya ia membangkang mengikuti Tuhannya Muhammad dan meninggalkan Tuhan kami Lata, Uzza, Manat, Hubal. Kalau engkau mau, beli saja. Kalau engkau mau membelinya, silakan ambil. Silakan selamatkan dia dan aku tidak perlu lagi menyiksanya karena dia sudah tidak milikku lagi. Maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq yang alhamdulillah orang yang cukup kaya raya, dia segera membeli Bilal bin Rabah walaupun dengan harga yang sangat mahal. Dibeli dan kemudian dilepaskan batu bata yang ada di bongkahan batu besar yang ada di dadanya, dan kemudian Bilal bisa bernapas lega dan kemudian dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maka beliau pun menjadi orang yang merdeka dan kemudian menjadi muazin. Ketika kemudian perintah sholat sudah datang pada saat Mi'raj Rasulullah, ternyata orang yang pertama ditunjuk sebagai muazin oleh Rasulullah adalah Bilal bin Rabah. Dan kemudian ketika ada orang yang azan, berikutnya banyak orang mengatakan dia muazin, dia Bilal, seperti itu. Dan Bilal bin Rabah hanya mau mengucapkan azan selagi Rasulullah hidup. Ketika Rasul sudah wafat, berat bagi beliau untuk azan karena setiap kali dia azan pada saat asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia akan selalu teringat Rasulullah. Masya Allah, anak-anak yang saleh dan solihat, luar biasa kisah pengorbanan keluarga Yasir dan pengorbanan Bilal bin Rabah demi mempertahankan akidah. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua diberikan Allah kekuatan iman, kekuatan akidah. Sampai di sini dulu, lain kali kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.